Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas pengantar ilmu politik. Topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara dapat dibagi dengan dua cara, yaitu secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal artinya kekuasaan negara dibagi menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Kita mengenal istilah pembagian kekuasaan secara teritorial, yaitu territorial division of power, dan secara horizontal kekuasaan negara dibagi menurut fungsinya. Pembagian kekuasaan di sini dimaksudkan untuk membedakan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang ada di sebuah negara. Misalnya kita mengenal fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tapi sesungguhnya tidak hanya 3 fungsi ini saja yang ada di dunia. Kita bisa diskusikan contohnya yang lain pada diskusi kita kali ini. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal kita kenal juga dengan istilah separation of power, ada pula yang menyebutnya sebagai distribution of power. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara vertikal atau berdasarkan tingkatnya atau tingkatan pemerintah menurut teritorialnya. Karena itu kita istilahkan tadi territorial division of power. Negara unitari atau negara kesatuan, di dalam hal ini ada negara kesatuan yang memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sentralistis, dan negara kesatuan ini memberikan sedikit atau sebagian kewenangannya kepada negara yang berada di level di bawah negara pusat. Kita mengenal sistem ini dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif dari pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, tidak ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian hak kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonominya. Namun kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah negara pusat. Kemudian jika ditinjau dari kedaulatannya, baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam, ini sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian, yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah kedaulatannya yang tidak terbagi-bagi. Menurut C.F. Strong, ciri mutlak negara kesatuan adalah pertama, ketika adanya supremasi dari DPR atau legislatif di level pusat. Yang kedua, tidak ada badan lain yang lebih berdaulat daripada itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri satu negara saja, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara.
menetapkan kebijakan pemerintah negara dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun daerah. Meskipun seperti yang kita jelaskan di awal telah terjadi perkembangan, khususnya untuk kasus Indonesia, kita setelah mengenal sistem otonomi daerah yang memberikan yang kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi pemerintahan, di mana pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dengan batas-batas tertentu. Selanjutnya, untuk negara unitaris atau negara kesatuan, bagaimana dengan konstitusinya? Pada jenis negara ini atau model negara ini hanya dikenal satu undang-undang dasar saja, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Model yang kedua adalah model negara federasi atau federation. Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasarnya sendiri. Namun karena ada kepentingan tertentu, negara-negara tersebut sepakat untuk saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama. Salah satu ciri negara federal ialah di dalam penyelenggaraan kedaulatan dari negara bagian diserahkan sepenuhnya pada pemerintahan federal. Sedangkan kedaulatan ke dalam pada negara bagian masih diakui, namun dibatasi. Syarat-syarat membentuk negara federal antara lain: pertama, adanya perasaan sebangsa antara kesatuan politik yang hendak membentuk negara federal. Lalu yang kedua, adanya kemungkinan pada kesatuan politik tersebut mengadakan ikatan tertentu. Terdapat 3 ciri-ciri negara federal, diantaranya yang pertama, adanya supremasi daripada konstitusi di mana federal itu terwujud. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan antara negara-negara federal dengan negara-negara bagian. Yang ketiga, adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara negara federal dengan pemerintah negara-negara bagian. Dalam konstitusi atau undang-undang terdapat perbedaan antara kedua bentuk konstitusinya, meskipun masih bersifat yuridis formal. Artinya apa? Masih tetap pada peraturan konstitusi itu sendiri dan belum menggambarkan bagaimana kenyataan yang hidup dalam masyarakat negara itu sendiri. Titik tolak pada konstitusi federalis adalah bahwa ada kebebasan yang sama tinggi dan sama rendah antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Sebagai contoh, di Amerika Serikat misalnya, yang mana telah dikenal pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Namun seringkali kita melihat bahwa kekuasaan eksekutif dapat mempunyai hak veto untuk menunda atau menolak undang-undang yang dibuat negara bagian. Bentuk yang ketiga adalah bentuk konfederal. Negara konfederal. Suatu negara konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal bersama atas dasar perjanjian nasional dan diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang berkuasa tertentu terhadap negara anggotanya. Kekuasaan organ bersama itu sangatlah terbatas dan hanya
mencakup hal-hal yang ditentukan saja. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi ini tetap merdeka dan berdaulat. Pada umumnya konfederasi tidak mempunyai badan legislatif dan yudikatif, yang ada hanya badan eksekutif yang juga merupakan negara anggota dari negara konfederasi tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam hal undang-undang, karena negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, namun sesungguhnya kedaulatannya tetap saja dipegang oleh negara-negara yang bersangkutan. Sehingga sebenarnya apa yang dikerjakan oleh negara-negara tersebut dalam relasinya, interaksinya, dalam menyelenggarakan satu bidang atau satu kegiatan, ini tidak diatur di dalam konstitusi. Bentuk konfederasi sebenarnya lebih tepat kita sebut sebagai sebuah pakta, seperti yang kita lihat di PBB, NATO, SEATO, ASEAN, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh negara yang terkategorisasi ke dalam 3 bentuk struktur atau organisasi pemerintahan. Dalam struktur unitari atau struktur negara kesatuan, kita bisa mengambil contoh Britania Raya tahun 1787, kemudian ada Brunei, Saudi Arabia, kemudian Kota Vatikan, Swaziland, termasuk Indonesia tentu di dalamnya. Bentuk yang kedua adalah struktur federal. Tentu teman-teman langsung terpikir untuk menyebutkan Amerika Serikat. Benar sekali, tentu saja. Selain Amerika Serikat, ada kita kenal Meksiko, India, Jerman, Brazil, yang juga terkategori dalam organisasi pemerintahan federal. Kemudian bentuk konfederal, kita bisa ambil contoh Amerika di bawah Undang-Undang Konfederasinya tahun 1787. Kemudian ada Southern Confederacy tahun 1862. Kemudian Irak Confederacy, ada European Union yang kita kenal sekarang ini, dan Belgia. Ini di tahapan transisi. Lalu jika kita tadi telah menjelaskan pembagian kekuasaan negara secara vertikal, kekuasaan negara juga bisa dibagi berdasarkan fungsinya atau secara horizontal. Ada 5 bentuk dari kekuasaan negara secara horizontal, yaitu Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, Catur Praja, dan Panca Praja. Dari nama-namanya teman-teman tentu sudah bisa menebak dan bisa langsung diartikan apa maksud dari bentuk kekuasaan horizontal ini. Eka Praja, Eka artinya 1, sehingga Eka Praja artinya adalah ketika kekuasaan dipegang oleh satu badan tertentu. Selanjutnya Dwi Praja, karena Dwi adalah 2, berarti sebuah kekuasaan yang dipegang oleh 2 badan. Tri Praja, Tri adalah 3, adalah ketika kekuasaan dipegang oleh 3 badan. Catur Praja, catur adalah 4, artinya ketika kekuasaan negara dipegang oleh 4 badan. Dan kelima, Panca Praja adalah ketika kekuasaan negara dipegang oleh 5 badan. Kita kembali ke Eka Praja. Bentuk kekuasaan ini
biasanya ditandai dengan adanya dictatorship atau autokrasi karena tidak ada kekuasaan tandingan atau balance dalam melaksanakan pemerintahannya. Jadi hanya ada satu pihak eksekutif saja dan biasanya muncul pada suatu kerajaan yang absolut atau pemerintahan yang fasis. Yang kedua, Dwi Praja adalah ketika kekuasaan dipegang oleh dua badan. Dapat kita kategorikan, misalnya lembaga pertama adalah lembaga administratif yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, dan yang kedua adalah lembaga politik sebagai unsur pengatur undang-undang. Yang ketiga, Tripraja. Bentuk kekuasaan ini banyak diusulkan oleh para pakar yang menginginkan model demokrasi murni diterapkan di sebuah negara, yaitu dengan mengadakan pemisahan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita tentu sudah familiar dengan tokoh-tokoh yang mencetuskan ide ini, antara lain Montesquieu, John Locke. Kemudian pemikiran ini juga identik dengan ide dari Gabriel Allman. Yang keempat, Catur Praja. Catur artinya 4 ya. Artinya berarti kekuasaan negara dipegang oleh 4 badan. Bentuk ini sesungguhnya sangat baik apabila bisa dijalankan dengan konsekuen. Namun jika tidak, maka ini hanyalah bentuk dari sebuah kemubaziran karena ada banyak sekali badan atau lembaga negara yang memegang kekuasaan di sebuah negara. Kategorinya dapat kita bagi menjadi regeling, bestur, politi, dan rechtspraak. Yang terakhir adalah Pancapraja. Ini kekuasaan yang dipegang oleh 5 badan. Bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan jumlah terdapat 6 badan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, konsultatif, eksekutif. Namun pada kenyataannya lembaga konsultatif atau MPR, anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif. Bahkan ketuanya sampai saat ini dipegang oleh 1 orang. Demikian teman-teman penjelasan dari materi kita untuk topik pembagian kekuasaan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.